Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Manarul Ihsan, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Kedua kategori 1 Universitas Negeri Surabaya tahun 2023. Kali ini saya akan berbagi praktik pengalaman lapangan. Materi yang akan saya bawakan adalah teks cerpen dengan model pembelajaran Project Based Learning dan media pembelajaran kartu pintar struktur cerpen. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang teman-teman. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran, silakan dari salah satu perwakilan memimpin doa. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa dan berselawat. Sholli ya Rabbi wa sallim ala ruh nabiyina wa ala kulli mutarram min ahlil Madinah. Baik, teman-teman sekalian, hari ini ada yang tidak hadir? Ada yang tidak hadir? Hanya ada yang masih di luar tadi ya, beberapa. Oke, alhamdulillah. Kalau begitu teman-teman sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran ya, supaya semangat nih, kita ice breaking terlebih dahulu ya, karena ini di siang hari biasanya hawa-hawanya ya, ada yang mengantuk, kemudian ada yang kekenyangan dan sebagainya. Kita akan bermain musik teman-teman ya, kita akan bermain musik. Yang paling kanan Bapak ya, yang paling kanan Bapak duduknya di sini, ini bunyinya tong ya. Kita akan bermain musik. Yang sebelah sini, yang kedua, ini bunyinya ces, ya. Yang sebelah sini, ya, yang barisan ketiga bunyinya brot. Tong, 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 ces, ces, tong, tong, brot, ces, ces, tong, tong, brot, brot, ces, ces, tong, tong, brot, brot. Oke, kita beri aplaus buat semuanya. Teman-teman sekalian, Bapak ingin review dulu nih. Kan sebelumnya kita sudah bertemu ya dalam pembelajaran yang sebelumnya, tentunya di materi yang sama ya. Bapak pengen review, coba Bapak pengen tanya kepada Gozi. Kemarin kita belajar apa aja sih? Kemarin kita belajar materi yaitu tentang teks cerpen. Oke, teman-teman, hari ini insya Allah teman-teman akan mencoba menganalisis sebuah teks cerpen ya, dan juga teks prosedur kompleks. Bapak akan bagikan lembar kerja peserta didik kepada kalian semua. Nah, satu kelompok, satu lembar kerja peserta didik. Kelompok pertama, silakan. Kelompok kedua, kelompok ketiga, ya. Bisa, Kak Gozi, Fauzan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil analisis kami, yaitu perbedaan teks cerpen dan teks prosedur kompleks. Nah,
Untuk definisi teks cerpen yaitu cerpen ialah salah satu karya sastra yang berbentuk prosa yang terdiri dari unsur intrinsik dan ekstrinsik. Terus untuk struktur teks cerpen itu ada 6. Yang pertama abstrak, yang kedua orientasi, yang ketiga komplikasi, keempat resolusi, evaluasi, dan yang terakhir yaitu koda. Nah, untuk isi teks cerpen itu ia biasanya lebih berisi cerita dan struktur yang kompleks. Nah, untuk kebahasaan teks cerpen itu ada 2, ada yang langsung dan ada juga yang tak langsung. Nah, untuk teks prosedur kompleks akan dijelaskan oleh teman saya. Definisi teks prosedur kompleks adalah teks yang berisi cara untuk membuat atau melakukan sesuatu yang lebih sistematis. Untuk struktur teks prosedur kompleks, yang pertama ada tujuan, yang kedua langkah-langkah. Untuk isi teks prosedur kompleks adalah berisi langkah-langkah yang sistematis. Untuk kebahasan, yang pertama adalah kalimat imperatif, kalimat deklaratif, dan kalimat persuasif. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari hasil analisis kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Nah, silakan dari teman-teman ada pertanyaan atau ada tambahan atau ada yang tidak sependapat dengan kelompok 1 ini hasil analisisnya, silakan. Menurut dari kelompok kami, presentasi Fauzan dan Gosi hampir sama lah sama kita. Oke, baik, teman-teman, kita beri plus buat kelompok 1. Silakan. Berikutnya, teman-teman sekalian, tadi teman-teman sudah mencoba menganalisis, sudah tahu ya bedanya antara teks prosedur kompleks dengan teks cerpen. Yang berikutnya, teman-teman sekalian, maka kita akan lanjut ke tahapan berikutnya, yaitu teman-teman akan melakukan aktivitas sebuah proyek, ya, yaitu menulis cerpen. Nah, sebelum kita menulis cerpen, tentunya kita akan buat ya sebuah jadwal aktivitas yang akan teman-teman lakukan dari mulai hari ini sampai dengan pertemuan berikutnya. Bapak akan memberikan LKPD yang kedua, ya, yaitu berkaitan dengan jadwal aktivitas. Nah, silakan teman-teman bisa isi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan mempresentasikan penyusunan jadwal aktivitas proyek dari hari pertama hingga hari kedua. Yang pertama adalah menentukan tema, yang kedua membuat jadwal aktivitas, yang ketiga membuat kerangka cerpen, dan di hari kedua yang pertama adalah menulis cerpen, yang kedua merevisi cerpen, dan yang ketiga mengumpulkan cerpen. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan dari kelompok lain ada tanggapan? Dari kelompok saya sedikit tambahan. Mungkin untuk yang membuat cerpen ya, kalau menurut saya lebih ke hari pertama. Soalnya kan membuat kerangkanya plus langsung membuat cerpennya biar capeknya sekalian gitu. Menurut kelompok saya seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih atas masukannya. Itu bagus sih, bener. Harusnya sekalian pas hari pertama, biar sekalian pas pada saat membuat kerangka cerpen, biar sekalian.
dan ya bagus sih, nanti bisa jadi buat bahan evaluasi buat kami. Selanjutnya, menulis cerpen butuh sebuah persiapan untuk teman-teman sekalian, begitu. Yang pertama kali teman-teman akan tentukan adalah tema, ya. Maka silakan teman-teman tentukan temanya mulai dari sekarang. Teman menulis cerpen sesuai dengan struktur dan kebahasaan yang tepat. Nah, insya Allah akan dibantu dengan namanya media kartu pintar struktur cerpen. Nah, sebelum itu teman-teman kita akan lihat video berikut ini supaya teman-teman punya gambaran, ya. Pertanyaan pertama, hewan apakah yang huruf depannya huruf G? Iya, Mukidi. Jawabannya gajah, Pak Guru. Betul. Cakep. Pertanyaan selanjutnya. Hewan apakah yang huruf depannya huruf D? Mukidi. Jawabannya 2 gajah, Pak Guru. Mukidi keluar. Baik. Mukidi sudah keluar dari kelas. Bapak harap anak-anakku sekalian menjawab pertanyaan Bapak dengan baik dan benar. Baik, soal selanjutnya. Hewan apakah yang huruf depannya huruf T? Ada yang tahu? Mukidi. Kalau jawabannya salah buat onar, jangan salahkan Bapak Guru. Bapak Guru smackdown bolak-balik. Jadi jawabannya tetap gajah, Pak Guru. Mukidi, pulang. Baik, gimana teman-teman melihat video tersebut? Apa yang teman-teman dapatkan? Mungkin kalau Mukidi bisa dibilang benar, bisa dibilang salah. Tergantung gurunya kan, soalnya tetap kan ayahnya hewan ya, tapi jawabnya T itu hewan yang gurunya T, tapi jawabnya tetap. Nah berarti kalau menurut saya sih salah, cuma ada benernya juga, Pak. Tetap depannya T. Oke. Teman-teman, dalam menulis cerpen ini tentunya biasanya teman-teman langsung menulis saja, ya enggak? Dengan struktur yang dijelaskan. Nah, kali ini teman-teman akan dibantu dengan adanya media kartu pintar yang bergambar struktur cerpen. Yang mudah-mudahan dari kartu ini memudahkan teman-teman dalam menulis cerpen dan menentukan strukturnya dengan tepat. Ya. Nah, Bapak akan bagikan. Nah, di situ ada yang Bapak merahi kolomnya. Dan apa di sana yang Bapak merahi? Komunikasi. Temanya bebas. Yang teman-teman menurut teman-teman itu seru, menarik. Ya, yang jadi penekanannya adalah teman-teman harus bisa mengembangkan strukturnya. Itu yang paling penting teman-teman.
teman-teman sekalian, untuk bagian abstraksi dan evaluasi ya, itu sifatnya opsional. Apa itu opsional? Kalau ada bagus, kalau nggak ada nggak apa-apa ya. Karena yang utamanya adalah orientasi, komunikasi, dan resolusi ya. Itu teman-teman. Dan satu lagi koda ya, penutupnya. Itu juga penting. Alhamdulillah. Setelah ini Bapak ingin mengadakan evaluasi berkaitan dengan kegiatan pembelajaran pada hari ini dan juga sebelumnya ya. Jadi teman-teman bisa membuka Gform yang Bapak tampilkan di depan. Silakan tuliskan alamat Bitly yang Bapak tampilkan. Teman-teman buka Gform-nya. Waktunya 10 menit ya. Waktunya 10 menit. Di situ hanya ada 7 soal ya yang berkaitan dengan materi, kemudian sisanya soal berkaitan dengan refleksi pembelajaran. Silakan teman-teman buka Gform-nya. Teman-teman, Bapak ingin dari teman-teman, dari kalian ya, memberikan sebuah kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Siapa yang berkenan? Jadi kesimpulan pembelajaran kita pada siang ini, kita dapat cerpen terus juga kita dapat mengetahui apa aja sih itu, apa sih struktur teks cerpen dan yang lain-lain. Mungkin itu. Oke, terima kasih. Kita beri plus buat Kak Desi. Ya, Bapak pengen tahu nih, manfaatnya apa sih teman-teman kita menulis cerpen itu? Silakan dari teman-teman. Oke, coba. Cerpennya bisa dijual, diterbitkan di buku-buku, Pak. Kadang ada orang yang nggak terlalu kelihatan bakatnya apa, tapi pas siapa tahu pas dia belajar cara bikin cerpen gimana ternyata dia jago. Jadi pas kelanjutannya bisa jadi ladang rezeki lah buat dia. Siapa tahu kan bisa jadi penulis, terbitin buku kayak Terelie itu kan bener-bener cerpennya kan menarik ya Pak. Bukunya banyak, orang-orang pada suka, orang yang terkenal gitu. Selain dapat benefit dari dunia kan dari akhiratnya kan juga dapat lala berbagi ilmu segala macam. Tadi apa yang disampaikan teman-teman sangat tepat ya. Bagaimana cerpen bisa jadi nilai jual, bagaimana cerpen bisa jadi teman-teman buat apa tuh? Menambah eksistensi ya di di masyarakat. Kemudian bisa juga untuk semakin mempertambah kita pengetahuan ya, semakin kita pintar menulis otomatis kita juga kan semakin banyak membaca ya. Kalau kita menulis otomatis kita juga semakin banyak membaca.
Nah, semakin banyak membaca, semakin banyak pengetahuan yang teman-teman dapatkan. Semakin banyak yang teman-teman tulis, akan semakin banyak pesan-pesan itu bisa disampaikan kepada siapa? Kepada masyarakat. Ya, bahwa dalam cerpen ini juga bisa loh kita memberikan nilai moral. Ya, memberikan amanah, memberikan pesan untuk siapapun pembacanya. Nah, itulah teman-teman manfaat yang bisa kita dapatkan dalam pembelajaran hari ini. Nah, teman-teman sekalian, untuk pertemuan berikutnya, insya Allah kita akan adakan ya asesmen formatif, yaitu ulangan harian. Itu saja teman-teman yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih atas pertemuan hari ini. Ya, semoga bermanfaat untuk semuanya. Demikianlah, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.